I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Daniel Fauzi, NIM 22020226. Saya akan menjelaskan tentang materi utang luar negeri di tahun 2024. Utang luar negeri merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah dan sektor swasta memanfaatkan fasilitas ini untuk menandai proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, dan pemulihan ekonomi. Meskipun utang dapat menjadi alat strategis untuk pertumbuhan ekonomi, pengelolaannya harus dilakukan secara bijak, transparan, dan akuntabel. Perkembangan utang luar negeri 2024. Total utang luar negeri Indonesia diperkirakan mencapai US$ 415 miliar pada akhir 2024, naik 3,5% dari 2023. Rasio utang terhadap PDB tetap aman di kisaran 38%, didorong oleh pembiayaan proyek strategis dan pemulihan ekonomi. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Dasnur Tanjung dengan NIM 23020240, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang komposisi utang luar negeri. Struktur utang luar negeri Indonesia pada tahun 2024 terdiri dari beberapa komponen utama. Pemerintah pusat memegang porsi terbesar, yaitu sekitar 55% dari total utang. Sektor swasta menyumbang sekitar 30%, sementara BUMN dan bank sentral masing-masing menyumbang sekitar 10% dan 5%. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban utang berada di bawah kontrol langsung pemerintah, namun peran sektor swasta juga signifikan, terutama dalam pembiayaan proyek energi dan manufaktur. Perkenalkan, nama saya Widya Apriani Putri. Di sini saya akan membahas mengenai negara dan lembaga pemberi utang serta jenis instrumen utang. Pemberi utang luar negeri dapat berasal dari beberapa kategori. Pertama, pemerintah asing atau negara lain yang dikenal sebagai utang bilateral. Negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, Tiongkok sering memberikan pinjaman kepada negara berkembang melalui lembaga-lembaga yang mereka miliki, seperti JICA dari Jepang atau KfW dari Jerman. Kedua, utang bisa berasal dari lembaga multilateral, yaitu organisasi internasional yang beranggotakan banyak negara dan memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya. Contohnya adalah Dana Moneter Internasional atau IMF. Yang ketiga, utang juga bisa berasal dari sektor swasta atau lembaga keuangan komersial seperti bank internasional dan investor yang membeli surat utang negara di pasar global. Bentuk atau instrumen dari utang luar negeri pun beragam. Salah satu bentuk utama yang adalah pinjaman langsung, baik dalam bentuk pinjaman lunak dengan bunga rendah dan jangka waktu panjang, maupun pinjaman komersial yang mengikuti bunga pasar. Selain itu, negara juga dapat menerbitkan obligasi di pasar keuangan internasional. Obligasi ini dikenal dengan berbagai nama, seperti Global Bonds yang dijual di berbagai pasar dunia, Euro Bonds yang diterbitkan dalam mata uang asing, atau Samura Bonds yang diterbitkan di pasar Jepang dalam mata uangnya. Ada juga suku internasional, yaitu surat utang berbasis prinsip syariah yang semakin populer di negara-negara dengan sistem keuangan Islam. Selain itu, terdapat pula kredit ekspor, yaitu pinjaman yang diberikan untuk mendukung ekspor barang dan jasa dari negara pemberi kredit. Dengan kata lain, utang luar negeri mencakup berbagai sumber dan bentuk pembiayaan yang memungkinkan suatu negara memperoleh dana dari luar negeri. Meskipun dapat menjadi alat penting untuk pembangunan, mengelola utang luar
luar negeri harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berat di masa depan. Perkenalkan, nama saya Julardi Saputra. Di sini saya akan membahas risiko dan tantangan. Risiko utama berasal dari nilai tukar, suku bunga global, dan ketidakpastian geopolitik. Risiko refinancing juga meningkat. Mitigasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal, menjaga rasio utang tetap aman, sebaran jatuh tempo yang optimal, dan memperluas investor domestik. Transparansi dan audit independen dijalankan untuk memastikan akuntabilitas.